Oke, thank you Mas Evan. Selamat pagi semuanya. Selamat Saya pagi. terima kasih ya udah diundang nih dari tim Cuan Community untuk bisa sharing terkait dengan produk terbaru di Bursa Efek Indonesia. Ya, produk terbaru ya teranyar gitu. Sebenarnya kalau dibilang teranyar nggak juga sih, karena produk futures itu sebenarnya udah ada di Bursa Efek Indonesia. Namun memang eh, kalau single stock itu memang ini baru gitu ya, baru ya baru diluncurkan tahun kemarin gitu. So ini seperti apa single stock futures ini, kemudian nanti cara kerjanya seperti apa. Oh, keputus. Oh, sepertinya masalah koneksi nih. Oke, kita tunggu Mas Indra masuk lagi ya. Sudah ada 11. Hmm, oke, jadi sebenarnya single stock futures ini produk baru ya, produk barunya dari bursa. Enggak baru banget juga, tapi oke, bentar, bentar, bentar. Nah, ini nanti manfaatnya se ini ya, sekilas dulu aja, kisi-kisi lah. Sebelum Mas Indra yang ngegasin. Jadi manfaatnya nanti misal nih, Bapak Ibu punya saham yang masuk ke dalam list single stock futures-nya, kemudian pengen, bukan pengen ya, eh si sahamnya itu ada potensi untuk turun. Nah, itu bisa di hedging bisa short sell, jadi hedging gitu ya, di single stock futures-nya. Biasanya itu enak dipakai pas waktu dividen tuh, pas yang lagi yang seneng incer dividen gitu ya, yang seneng incer dividen, apa namanya, kalau kita beli pas cum date biasanya di exit itu kan, eh, oh, halo, oke, biasanya di nah biasanya nah ini Mas Indra udah masuk lagi nih. Di exit-nya kan turun biasanya. Nah, itu bisa di cover tuh dengan nge-short sell si single stock futures. Kurang lebih gitulah. Nah, ini makhluk apa sebenarnya kayak gini, ntar dijelasin lebih lengkap sama Mas Indra. Oke, monggo Mas, dilanjut. Oke, ya sorry nih tadi keputus ya, jaringannya jelek sekali gitu. Coba diganti ke jaringan lagi nih. Oke, teman-teman, sorry tadi sempat keputus. Mungkin ada yang baru masuk kali ya, baru masuk. Mungkin saya sapa dulu ya. Selamat pagi teman-teman. Ya, perkenalkan saya Indra dari Pintrako Sekuritas. Pagi hari ini saya berkesempatan ya, diberikan kesempatan oleh tim Cuan untuk memperkenalkan salah satu produk eh, teranyar gitu ya, terbaru dari dari Bursa Efek Indonesia, yang mana Pintrako Sekuritas ini sebagai salah satu AB ya yang memang bisa memperdagangkan produk ini gitu ya. Untuk saat ini produk ini belum belum banyak AB-nya atau sekuritasnya yang bisa memperdagangkan. Saat ini hanya dua ya, dua sekuritas yang bisa, yaitu salah satunya adalah Pintrako Sekuritas gitu. Nah, sebenarnya ini produk apa sih single stock futures gitu ya? Menyambung perkataan saya tadi ya, sebelum saya terputus gitu ya. Nah, ini adalah produk derivatif atau produk turunan ya, yang mana kita tahu semua bahwa produk turunan itu biasanya dikenal dengan futures gitu. Nah, kalau kita ngomongin futures, berarti kita ngomongin juga, wah berarti bisa dua arah dong gitu ya.
bisa bisa ambil posisi dua arah gitu. Dua arah tuh maksudnya bisa buy, bisa juga sell gitu kan. Tanpa harus kita punya barangnya dulu kalau di saham kan gitu ya. Kalau di saham tuh kita punya barangnya dulu baru kita bisa jual. Nah, kalau di futures kita bisa jual dulu baru beli kemudian gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi nah ini produk single stock futures ini baru diluncurkan tuh tahun lalu Bapak Ibu. Ya, baru diluncurkan bulan Oktober atau November ya tahun 2024. So, ini tergolong masih baru. Tapi kalau produk futures lainnya yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sudah lama ya sudah ada. Cuma ini single stock ini baru banget gitu ya diluncurkan baru setahun yang lalu lah kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kerjanya gitu ya? Bagaimana cara kerjanya dan apa yang kita bisa manfaatkan dari produk ini? Mungkin kalau Bapak Ibu tahu produk terbarunya bursa juga kan beberapa tahun lalu itu waran terstruktur. Nah, waran terstruktur ini kan juga salah satu produk derivatif sebenarnya produk turunan. Ya, turunan dari apa? Turunan dari saham ya turunan dari saham yang mana memang tapi kalau kita bandingkan dengan single stock futures ini agak sedikit berbeda gitu cara kerjanya gitu ya nanti Bapak Ibu bisa bandingkan sendiri ya kalau Bapak Ibu paham terkait dengan waran terstruktur lalu nanti saya jelaskan produk single stock futures ini Bapak Ibu bisa bandingkan nih kira-kira lebih enak yang mana gitu ya nah gitu oke jadi mungkin saya akan mulai dari sini kali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kita tahu lah bahwa di Bursa Efek Indonesia itu banyak sekali produk-produknya gitu ya, produk-produk investasinya baik itu yang berbasis equity, EBUS ya maupun juga mutual fund gitu. Nah, terkhusus untuk equity ya, dalam hal ini adalah saham gitu. Nah, saham ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai underlying gitu. Nah, so far kita tahu saham ini bisa dijadikan underlying ya underlyingnya itu mungkin dipakai untuk mutual fund untuk reksadana gitu nah reksadana yang uh, underlyingnya itu berbasiskan equity yaitu saham gitu kan nah sekarang sudah ada produk ya turunan dari equity yang mana ini sebenarnya adalah produk derivatif gitu. Jadi produk turunan yang mana bisa kita perdagangkan secara langsung seperti itu nah produk futures ini kalau di Bursa Efek Indonesia sebelumnya ya itu cuma ada ini teman-teman ya cuma ada IDX LQ45 Government Bonds Indonesia Government Bonds ya terus kemudian ada IDX 30 dan juga Basket Bond. Nah, hanya empat itu aja ya, sebelum munculnya single stock gitu. Nah, setelah munculnya single stock ya produk futures di Bursa Efek Indonesia itu jadi ada lima sebenarnya ada enam satu lagi ada indeks asing ya untuk saat ini indeks asingnya itu masih eh, MSCI Hong Kong ya jadi kalau Bapak Ibu mau mau trading indeks gitu ya indeksnya nggak mau indeks yang Indonesia tapi mau indeks asingnya itu bisa juga gitu ya namanya MSCI Hong Kong ya jadi bisa ditradingkan tuh MSCI Hong Kong gitu tapi futuresnya ya bukan bukan indeksnya secara langsung tapi futuresnya gitu. Nah, ini adalah produk-produk yang memang saat ini mungkin akan kita bahas ya terkait dengan single stock futures ya. Secara konsep maupun juga secara apa namanya prinsip itu kurang lebih sama lah dengan produk-produk futures lainnya ini gitu. Tapi ya ada sedikit yang memang membedakan seperti itu baik itu dari leverage-nya ataupun dari sisi multiplier-nya seperti itu. Nah, saya akan mulai dari sini dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau udah eh, trading di berjangka gitu, itu pasti udah paham banget terkait dengan konsepnya. Konsep berjangka itu seperti apa. Nah, namun bagi sebagian orang yang belum memahami terkait dengan perdagangan berjangka, nah ini akan sulit untuk dicerna gitu ya. Maka dari itu saya akan coba paparkan terkait dengan konsepnya terlebih dahulu gitu. Nah, konsep dari kontrak berjangka tuh seperti apa sih gitu kan? Nah, kalau konsep dari kontrak berjangka itu sebenarnya begini Bapak Ibu. Saya selalu mengilustrasikan dengan yang mudah gitu ya. Jadi pakainya buah mangga aja deh kalau saya gitu kan. Misalnya Bapak Ibu nih kalau posisikan Bapak Ibu sebagai penjual mangga gitu. Nah,
kita mau menjual mangga nih, ternyata harga pasar itu Rp1.000 per kilogram, anggaplah seperti itu gitu ya. Nah, ketika kita sebagai penjual, sorry, kita sebagai pembeli, ya, kita sebagai pembeli nih mau beli mangga nih harga Rp1.000 per kilogram, dan kita berekspektasi bahwa harga mangga itu ke depan sepertinya akan naik nih, akan naik entah ke 2.000 atau mungkin ke 3.000 gitu ya dalam 1 bulan ke depan gitu kan. Ini kita sebagai pembeli berekspektasi gitu ya. Nah, akan tetapi pada bulan Januari yang harganya masih Rp1.000 ini, saya nggak bisa mengkonsumsinya. Saya bisa beli tapi nggak bisa mengkonsumsinya gitu. Kapan saya bisa mengkonsumsi? Saya bisa mengkonsumsi ketika nanti 1 bulan lagi misalnya gitu kan. Nah, tapi kita khawatir dong sebagai pembeli kalau saya baru bisa mengkonsumsi 1 bulan lagi, ya nanti eh, harganya keburu naik gitu kan. Nah, ya udah berarti caranya adalah dengan membeli kontrak berjangkanya gitu ya. Jadi kita beli kontrak berjangkanya dulu gitu. Nanti ketika memang 1 bulan kemudian baru bisa kita beli dan baru bisa kita konsumsi, maka kita baru bisa beli tuh ya di 1 bulan kemudian gitu. Which is itu adalah di bulan Februari. Nah, ternyata di bulan Februari harga benar-benar naik ke Rp2.000 sesuai dengan kekhawatiran kita sebagai seorang pembeli gitu ya. Tetapi karena kita sudah beli kontrak berjangkanya di harga Rp1.000, maka pada bulan Februari saya sebagai pembeli dan juga teman-teman sebagai pembeli itu berhak mendapatkan mangga tersebut di harga Rp1.000 per kilogramnya. Ya, jadi walaupun harga pasar pada saat itu Rp2.000, Bapak Ibu. Nah, kayak gitu. Jadi saya sudah mengunci harga di bulan Januari untuk saya gunakan di bulan Februari. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah konsep dari kontrak berjangka yang mana kalau kita berekspektasi harganya akan naik. Lalu bagaimana kalau misalnya kita berekspektasi harganya akan turun kemudian gitu ya. Tentu saja kita bisa melakukan yang namanya jual kontrak berjangkanya gitu ya, atau beli jual kontrak berjangkanya gitu ya, atau bahasanya gini, hmm, beli kontrak jualnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kita kita membeli kontrak jualnya seperti sama contohnya yang tadi ya. Bulan Januari harganya masih Rp1.000, kita berekspektasi bahwa eh, harganya akan turun ke depannya gitu kan. Ini kita posisinya sebagai seorang penjual ya Bapak Ibu. Kalau tadi seorang pembeli, sekarang kita posisi sebagai seorang penjual gitu. So, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah beli kontrak jualnya gitu kan di harga Rp1.000. Nah, ketika harga 1 bulan kemudian benar-benar turun, which is katakanlah harganya turun Rp900 per kilogram gitu kan. Nah, kita sebagai penjual ya bisa menjual mangga ini di harga Rp1.000. Jadi saya mengunci harga di bulan Januari untuk saya gunakan di bulan Februari. Padahal di bulan Februari harganya sudah beda. Dan nggak segitu lagi harganya. Ya, jadi eh, pertanyaan saya adalah, ketika saya menjual buah mangga ini di bulan Februari dengan harga di bulan Januari, apakah saya mendapatkan keuntungan atau tidak? Kira-kira. Nah, begitu pula juga dengan saya menjadi seorang pembeli. Pertanyaannya adalah, ketika saya beli kontrak belinya di bulan Januari Rp1.000 dan harga benar-benar naik gitu ya, ke Rp2.000 sehingga saya bisa menggunakan harga bulan Januari di Februari, apakah saya mendapatkan keuntungan dari aksi saya membeli kontrak belinya? Nah, silakan teman-teman jawab gitu ya. Inilah yang dinamakan sebagai konsep dari kontrak berjangka gitu. Nah, kontrak berjangka ini kita bisa manfaatkan ya. Gampangnya bahasanya kita kunci harga saat ini untuk kita gunakan di masa yang akan datang. Itu yang dinamakan kontrak berjangka, which is namanya futures gitu ya. Namanya adalah apa namanya, futures itu kan dalam bahasa Inggris masa depan. So sebenarnya secara secara harfiah ya memang kita gunakan harga masa kini untuk masa depan sebenarnya gitu ya. Jadi mengunci harga. Nah, itu adalah konsep dari kontrak berjangka itu sendiri.
Nah, kita mulai sedikit masuk kepada produknya nih, Bapak Ibu. Kalau tadi kita berbicara tentang konsep, sekarang kita coba untuk berbicara terkait dengan produk single stocknya, gitu ya. Atau kita bisa sebut sebagai single stock futures. Orang-orang biasanya nyebutnya SSF, gitu ya, lebih gampang gitu. Orang Indonesia kan suka ya sama yang menyingkat-nyingkat gitu kan, ya. Jadi single stock futures disingkat jadi SSF, gitu kan. Warren terstruktur disingkat jadi WT, ya kan gitu ya. Orang Indonesia tuh suka yang sama yang menyingkat-nyingkat seperti itu. Nah, kita sebutnya single stock futures. Sebenarnya ini produk apa sih single stock futures? Jadi kalau secara definitif single stock futures ini merupakan produk derivatif ya atau turunan yang memang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari para investor. Ya, kebutuhan apa tuh gitu kan? Nah, pertama ya, jadi memang dengan single stock futures ini teman-teman investor ya terutama kita sebutnya investor di saham lah gitu ya karena memang ini produknya turunan dari saham. Investor-investor ini dimungkinkan ya mendapatkan keuntungan pada saat pasar lagi turun ataupun juga lagi naik. Selain itu, eh, investor juga dibekali oleh leverage, Bapak Ibu. Ya, kalau kalau leverage itu bahasa Indonesia itu daya ungkit. Jadi Bapak Ibu cukup mengeluarkan modal yang sangat kecil, gitu ya, untuk mendapatkan jumlah lot yang setara ataupun sesuai dengan exposure ya, atau sama dengan exposure di saham seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu keluar modalnya lebih kecil, tapi exposure-nya sama, gitu ya. Which is biasanya kalau teman-teman dia apa namanya menyebutnya itu modalnya minim gitu dan juga sangat terjangkau seperti itu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, apa sih keuntungan-keuntungan pertama ya Bapak Ibu kan mungkin kalau investor saham tuh banyak yang bertanya, kenapa sih di bursa bursa efek Indonesia tuh belum bisa short selling lagi padahal dulu bisa kita lakukan short selling gitu kan. Kok sekarang dilarang short sellingnya gitu. Nah, di produk ini Bapak Ibu bisa melakukan dua arah ya bisa melakukan sell terlebih dahulu gitu kan atau yang biasa kita kenal sebagai short selling dan juga bisa melakukan buy gitu kan. Jadi dua dua arah nih bisa nih kalau Bapak Ibu ekspektasi harganya naik kita bisa buy. Kalau Bapak Ibu ekspektasinya harganya turun Bapak Ibu bisa sell gitu kan. Nah, ini jadi sedikit lebih fleksibel dibandingkan kita bertransaksi di saham gitu. Kalau di saham kan kita cuma bisa buy saja gitu kan, dan kita bisa sell ketika kita sudah punya barangnya gitu. Nah, kalau di kontrak berjangka atau di single stock futures, Bapak Ibu bisa mengambil posisi sell terlebih dahulu ketika memang Bapak Ibu melihat bahwa oh ternyata nih pasarnya lagi turun, pasarnya lagi bearish gitu kan. Oh saham ini ABC ini lagi bearish gitu. So saya akan make a decision, ya, akan membuat keputusan harus mengambil posisi sell. Misalkan seperti itu. Ya. Dan ini dimungkinkan di produk single stock futures ini. Nah, kemudian keuntungan yang kedua itu modalnya lebih rendah, Bapak Ibu. Karena produk ini tuh dibekali oleh leverage, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu para pelaku perdagangan berjangka, mungkin Bapak Ibu paham terkait dengan leverage atau daya ungkit. Ya, daya ungkit ini Bapak Ibu ibarat kata sebagai keluarinnya hanya modalnya minim gitu ya. Modalnya minim tapi dapat exposure lebih lebih besar atau sama gitu ya dengan kalau Bapak Ibu bertransaksi di underlying-nya atau di aset dasarnya seperti itu. Nah, kemudian mekanisme perdagangannya itu mirip banget sama saham ya. Dia ada bid overnya, kemudian ada frekuensinya, ya jadi bisa hajar kanan, hajar kiri gitu kan. Nah, itu sangat dimungkinkan dan memang mirip banget perdagangannya sama saham ya. Cuma memang cara kerja produknya saja yang agak sedikit berbeda. Nah, kemudian kita berbicara fee transaksi, ya fee transaksi ini kalau bisa dikatakan sih ini cukup rendah ya, ya per kontrak gitu. Jadi nanti mungkin saya coba jabarkan juga ya terkait dengan fee-nya. Nanti fee transaksi bisa kita katakan ini fee transaksi cukup rendah kalau di kontrak berjangka ini. Bahkan ada beberapa para pelaku pelaku eh, pialang lah, pialang berjangka juga saya kenalkan produk ini mereka berkata bahwa ah ini rendah banget fee-nya segala macam kayak gitu ya. Gitu. Jadi memang ini sangat sangat menarik ya untuk saat ini masih masih rendah nih fee transaksinya per kontraknya seperti itu. Kemudian nah ini realisasi keuntungannya itu kita bisa T plus 1 gitu ya. Jadi
Bapak Ibu lakukan take profit hari ini misalnya ya, atau di hari Jumat kemarin, itu Senin udah bisa di withdraw gitu ya keuntungannya. Kalau di saham kan nggak bisa ya, kalau di saham tuh mesti tunggu T+2 kan, baru kita bisa withdraw dananya. Tapi kalau di kontrak berjangka atau di single stock futures, ini Bapak Ibu bisa tunggu T+1 gitu. Jadi jualan hari Senin, hari Selasa udah bisa withdraw. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi proses untuk realisasi keuntungannya tuh bisa lebih cepat dibandingkan dengan saham. Nah, itu adalah beberapa keunggulan-keunggulan yang memang dan juga definisi ya dari single stock futures. Kemudian seperti yang tadi saya katakan ya, sedikit saya katakan tadi, sedikit saya singgung gitu bahwa potensi keuntungan ketika kita bertransaksi di single stock futures ini itu adalah fleksibilitas gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita melihat harga pasar itu akan naik, ketika kita melihat harga pasar itu akan turun, kita bisa melakukan aksi pada kondisi kedua-duanya gitu. Nah, pasar naik, kita bisa lakukan potensi yang namanya bullish gitu ya. Kita bisa lihat bahwa oh ini marketnya lagi bullish nih, trennya bullish gitu. Buat penganut, para penganut apa namanya, analisa-analisa teknikal gitu kan, itu kan pasti ngelihat sebuah tren gitu kan. Nggak mungkin dia nggak ngelihat tren gitu. So kalau kita lihat trennya ternyata bullish, maka kita bisa lakukan yang namanya posisi long gitu ya. Kalau di sini bahasanya long gitu kan. Sebenarnya buy atau long itu sama saja gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau kita di kontrak berjangka nyebutnya long. Nah, kita bisa lakukan yang namanya posisinya long gitu. Nah, kalau pasarnya kita melihat, oh ternyata pasarnya turun nih, lagi downtrend gitu pasarnya. Nah, kita bisa lakukan yang namanya eh, sell ya, atau short gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang eh, makanya saya bilang tadi di awal bahwa produk ini sebenarnya lebih mengutamakan fleksibilitas gitu ya. Fleksibilitas untuk siapa? Untuk para investor ya, karena investor ini bisa melakukan posisi buy atau bisa melakukan posisi uh, sell gitu ya, long atau short. Nah, seperti itu. Tergantung dari pasarnya seperti apa. Apakah pasarnya lagi naik atau pasarnya lagi turun gitu. Kita sesuaikan saja dengan kondisi pasar dan pasar si sahamnya itu sendiri yang akan kita tradingkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kode single stock futures ini juga termasuk yang cukup apa ya namanya ya, kodenya tuh cukup 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 ringkas gitu ya dibandingkan dengan produk koran terstruktur. Ya kalau di produk koran terstruktur itu kodenya tuh sangat sangat amat panjang gitu ya, misalkan TLKM, terus kode penerbitnya, kemudian dia dia serinya apa, seri call atau seri put, kemudian ada apa namanya, tanggal bulan jatuh tempo, tahun jatuh tempo, dan juga baru serinya itu terlalu panjang banget gitu ya. Bisa penambahannya dari kode ticker sahamnya itu bisa sampai 5-6 karakter ke belakang gitu kan. Nah, kalau di single stock futures ini kodenya cukup ada dua penambahan karakter saja gitu ya, di belakang kode saham aslinya seperti itu. Nah, misalnya nih saya kasih contoh, misalkan single stock featuresnya Telkom gitu. Atau kita biasanya kalau di teman-teman dari AB dan juga dari bursa biasanya menyebutkan featuresnya Telkom gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kodenya itu apa? Bagaimana? Ya, udah pasti satu kode sahamnya itu sendiri gitu kan. Kode kode si underlying-nya. Kemudian ada dua karakter. Karakter yang pertama adalah itu adalah kode bulan jatuh temponya Bapak Ibu ya. Sama seperti di Warren terstruktur itu ada kode bulan ya, di mana satu karakter mewakili kode bulan jatuh tempo ya. Jadi di single stock futures ini ada jatuh temponya Bapak Ibu ya. Dan ini harus diperhatikan dari atau dicerminkan dalam kode tickernya ya, atau kode single stock futures-nya gitu. Nah, misalkan di sini TLKM V. Nah, V ini jatuh melambangkan karakter jatuh tempo di bulan apa gitu ya. Nah, ternyata V ini kalau kita lihat dari tabel di samping ya, di sebelah kanan, V itu jatuh temponya di bulan Oktober, yaitu bulan ini berarti ya, bulan bulan sekarang gitu ya, bulan Oktober. Nah, dia akan jatuh tempo ketika sudah masuk ke tanggal 31 Oktober gitu ya Bapak Ibu. Nah, 31 Oktober itu adalah perdagangan terakhir dan mulai masuk di 1 November
kode saham, kode-kode single stock futures ini sudah hangus gitu, sudah tidak diperdagangkan lagi seperti itu. Nah, jadi memang kita juga perlu lihat ya dari kode-kode kode bulan jatuh temponya ya. Ini dia jatuh tempo di bulan apa gitu. Nah, kemudian ada satu karakter lagi yang terakhir yaitu angka ya Bapak Ibu. Jadi angka ini melambangkan apa? Melambangkan tahun dari kontrak berjangka tersebut gitu. Kalau di 5 berarti dia tahun 2025 gitu. Kalau 4 dia tahun 2024. Ntar di 2026 dia angkanya udah berubah jadi 6 gitu ya. Berarti itu adalah tanggal 2000 tanggal. Itu adalah tahun 2026. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nggak perlu hafalin yang ada di tabel kanan ini gitu. Jadi Bapak Ibu cukup cukup ini aja, cukup nanti di OLT itu ada ya, di OLT itu ada nanti dia akan kasih tahu jatuh tempo bulan bulan Oktober, jatuh tempo bulan November, jatuh tempo bulan Desember. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, nggak perlu menghafal semuanya gitu. Karena pun saya juga nggak hafal juga gitu kan semuanya, karena di OLT itu sudah ada. Nanti akan tampil ketika Bapak Ibu mengetik kode tikernya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu bahwa single stock futures ini ada jatuh temponya. Berbeda dengan saham yang dia bisa long life gitu ya, selama perusahaan masih ada di Bursa Efek Indonesia, masih tercatat, dia akan masih terus diperdagangkan sahamnya. Nah, tapi kalau di single stock futures, dia ada masa jatuh temponya, Bapak Ibu. Nah, setiap perdagangan itu pasti terdiri dari 3 seri, Bapak Ibu. Misalkan tadi Telkom, ya, saham Telkom. Nah, futuresnya Telkom itu terdiri dari 3 seri. Ada seri yang 1 bulan, ada seri yang 2 bulan, ada yang seri jatuh temponya itu 3 bulan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu untuk mengamati dan memperhatikan Bapak Ibu itu transaksinya di futures yang jatuh temponya berapa bulan nih, di seri yang berapa bulan, gitu kan. Jangan sampai kita bertransaksi, misalnya kita mau transaksinya jangka pendek, ya, tapi Bapak Ibu malah membeli atau menjual kontrak berjangka atau SSF-nya yang seri 2 bulan ataupun seri 3 bulan gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu bahwa setiap perdagangan SSF itu terdiri dari 3 seri, yang mana serinya ada seri 1 bulan, 2 bulan, dan juga 3 bulan. Jatuh temponya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Misalnya nih, kalau sekarang kan bulan Oktober. Nah, kalau di bulan Oktober berarti seri yang sedang diperdagangkan saat ini adalah seri yang 1 bulan, yaitu di bulan Oktober itu sendiri, gitu ya. Di bulan Oktober ini masih diperdagangkan serinya. Kemudian ada seri yang 2 bulan, yaitu Telkom X5, itu yaitu bulan November jatuh temponya. Dan bulan ini pun masih diperdagangkan, Bapak Ibu, gitu kan. Jadi, nah terus ada yang 3 bulan, ya, yaitu Desember ya. Sorry, ini salah ya pengetikannya ya. Ini Agustus, September, Oktober. Harusnya adalah Oktober, November, dan juga Desember. X itu November, Z itu adalah Desember gitu Bapak Ibu. So, setiap perdagangan kontrak berjangka itu ada 3 bulan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika perdagangan misalnya TLKM V5. V5 itu kan jatuh temponya di bulan Oktober gitu. Nah, V5 ini bagaimana dia bisa kalau misalnya nih udah masuk di bulan November, misalkan tanggal 1 November gitu. Apakah seri 1 bulan ini yang TLKM V5 ini masih bisa diperdagangkan? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Ya, dia sudah tidak diperdagangkan. Kenapa? Karena dia sudah hangus. Karena jatuh temponya kan di bulan Oktober. Gitu. Ketika masuk di bulan November, dia sudah tidak diperdagangkan lagi. Loh, terus serinya masih tetap 3 atau serinya sudah sisa 2? Nah, pertanyaan kan gitu ya. Jadi perdagangannya masih tetap 3 Bapak Ibu. Jadi setiap ada yang hangus satu akan muncul lagi yang baru satu gitu ya. Nah, saya ambil contoh yang Oktober. Yang Oktober TLKM V5 ini udah angus nih tanggal 1 November gitu kan. Nah, berarti yang menjadi seri 1 bulannya itu adalah TLKM X5 karena dia sudah masuk di bulan November.
Yang TLKM Z5 itu masuk di seri yang 2 bulan. Nah, ada yang seri 3 bulannya nanti muncul, yaitu adalah TLKM F5 gitu Bapak Ibu. Jadi TLKM F5 itu berarti seri yang jatuh temponya di bulan Januari. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi dia setiap setiap akhir bulan dan setiap awal bulan itu selalu ada yang hangus, ada yang muncul baru. Ada yang hangus satu, muncul satu yang baru. Nah, seperti itu. Jadi setiap bulan itu pasti di perdagangannya 3 seri kontrak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa dipahami ya terkait dengan jatuh tempo SSF dan juga seri-serinya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pertama kali rilis di tahun 2024 bulan Oktober gitu kan atau November saya agak lupa gitu ya. Pertama kali rilis itu Bursa Efek merilis 5 ya, 5 saham underlying yang memiliki kontrak berjangkanya atau single stock futures-nya gitu kan. Pertama kali rilis ada apa aja sahamnya? Ada Astra, ada BRI, ya, ada MDKA, ada TLKM dan juga BCA gitu. Nah, ini 5 saham underlying pada saat itu ya, pada saat rilisnya. Nah, seiring berjalannya waktu, Bursa Efek kembali mengeluarkan underlying saham lagi untuk single stock futures. Jadi ditambahin 5 lagi. Yang tadinya cuma 5, ditambahin 5, sekarang jadi ada 10. Apa aja itu saham-sahamnya? Ya, saham-sahamnya ada Alfamart, AMRT, kemudian ada Bank Mandiri, BMRI, kemudian ada Indofood, INDF, Antam, Aneka Tambang, dan juga BRPT, Barito Pacific. Nah, jadi sekarang total ada 10 ya single stock futures yang bisa Bapak Ibu transaksikan atau Bapak Ibu tradingkan gitu ya. Ada 10. Saat ini masih ada 10 Bapak Ibu. Ya, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang trading di saham-saham salah satu saham ini. Nah, itu bisa dilakukan trading single stock futures-nya gitu, di ke-10 saham ini. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa kalau kita trading single stock futures atau bertransaksi single stock futures, itu modal yang kita keluarkan itu minim, gitu ya, atau modalnya lebih rendah. Kenapa bisa demikian? Karena ada leverage, Bapak Ibu. Nah, misalnya nih contoh leverage seperti ini, daya ungkit ya. Misalkan Bapak Ibu mau beli saham Astra Internasional itu 10 lot, gitu kan, di harga Rp5.000. Nah, Bapak Ibu kalau mau beli saham Astra Internasional 10 lot di harga Rp5.000, maka Bapak Ibu butuh mengeluarkan modal sebanyak Rp5 juta. Artinya modal yang Bapak Ibu keluarkan adalah full ya, tanpa adanya leverage, tanpa adanya daya ungkit gitu kan. So far kita bertransaksi saham kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau single stock futures-nya? Kalau di single stock futures, Bapak Ibu nggak perlu tuh keluarin 5 juta gitu ya, nggak perlu ngeluarin full modalnya gitu, karena Bapak Ibu hanya perlu mengeluarkan 10%-nya saja dari total modal yang Bapak Ibu keluarkan kalau bertransaksi di saham gitu. Nah, kalau di saham kan Bapak Ibu tadi belinya misalnya Rp5 juta gitu kan, dengan membeli 10 lot saham Astra di harga 5.000. Nah, kalau di single stock futures, Bapak Ibu hanya perlu mengeluarkan 10%-nya saja gitu ya, which is itu adalah 500.000 gitu. Dan Bapak Ibu mendapatkan exposure yang sama. Exposure lotnya tuh sama gitu ya. Kalau di saham Bapak Ibu dapat 10 lot, kalau di SSF Bapak Ibu dapat 10 kontrak. Which is itu sama aja gitu ya. Jadi kalau satu kontrak di SSF itu multiplier 100 lembar saham, sama saja gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau di bahasa kalau di saham adalah lot, kalau bahasa di single stock futures adalah kontrak gitu kan. Sebenarnya secara nominal mah sama aja gitu kan. Cuma beda penyebutan aja gitu. Nah, kan berarti ini sama gitu ya. Jadi exposure-nya tuh sama berarti kan. 10 lot sama 10 kontrak gitu. Tapi yang membedakan adalah modal yang kita keluarkan gitu ya. Modal yang kita keluarkan adalah Rp5 juta. Kalau di saham, kalau di SSF, Bapak Ibu cuma keluarin 10% aja, which is itu Rp500.000. Seperti itu. Dan Bapak Ibu jangan salah paham ya, karena
ada kasus ya nasabah seperti ini. Mereka menganggap bahwa ini seperti wallet struktur. Jadi harganya itu langsung memotong pada harga produknya gitu. Misalkan kalau warna struktur BBCA-nya 10.000 misalkan gitu ya. Terus warna terstrukturnya itu bisa harganya bisa cuma 200 atau 300 misalkan gitu kan. Jadi harganya langsung dipotong di sana gitu, langsung dipotong di harga produknya gitu. Leverage-nya langsung ke produknya. Nah, kalau di single stock futures ini beda Bapak Ibu. Jadi dia harga 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 si produknya tetap sama 5.000 gitu kan. Misalkan Astra nih, saham Astra kontrak berjangkanya 5.000 gitu kan. Iya tetap produknya 5.000 harganya gitu kan. Nggak ada harga produk yang lebih murah gitu kayak misalnya kayak di WT gitu kan. Tapi di sini kalau di SSF dia leverage-nya itu langsung dikenakan kepada kita sebagai investor gitu. Jadi kita keluarin modalnya gitu yang dipotong, yang harusnya kita modal keluarin 5 juta dengan 10 lot saham Astra atau kontrak Astra yang harganya 5.000 gitu kan. Kita jadi cuma keluarin 500.000. Jadi kita dipotongnya tuh leverage-nya tuh di sisi kita, bukan di sisi produk gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk dijelaskan juga ke Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertransaksi single stock futures, nanti jangan nanti salah paham. Ya, nanti nanti banyak komplain ke kita nih, oh kok ini harganya segini gitu kan, bla 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 gitu lah. Padahal mereka nggak paham bahwa leverage itu dikenakan kepada diri kita gitu, dikenakan kepada modal kita, bukan kepada produknya. Seperti itu. Kalau produknya mah harga sahamnya 5.000, kontrak berjangkanya 5.000, ya udah memang segitu harganya gitu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu yang mudah-mudahan bisa dipahami dari sisi modal yang dibutuhkan atau dari sisi leverage ini. Nah, ini ada eh, apa namanya sedikit mekanisme dari cara kerja si produknya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kalau di single stock futures itu ada yang namanya mark to market. Ya, mark to market itu apa? Jadi harga si kontrak berjangka itu akan selalu mengikuti harga underlying-nya pada saat tutupan pasar. Misalnya nih saya kasih contoh gitu kan. Ini kita sebutnya sebagai mark to market ya Bapak Ibu. Misalkan nih pada jam 2 siang gitu kan. Itu kan sesi sesi perdagangan masih berjalan ya Bapak Ibu. Nah, sesi masih berjalan nih di jam 2 siang. Market SSF-nya itu katakanlah si Astra futuresnya masih di harga Rp5.000. Tapi di market sahamnya pada jam yang sama itu harganya Rp4.800. Nah, ini masih 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 apa namanya ya? Masih jam market dan bisa saja ini terjadi Bapak Ibu. Harga kontrak bisa saja lebih murah atau lebih mahal daripada harga underlying-nya. Itu bisa saja terjadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut nih. Berjalanlah waktu sampai 14.30, jam 3 sampai jam setengah 4 dan berakhirlah pada jam 6, jam 4 sore gitu ya. Nah, pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat itu market SSF-nya itu katakanlah misalnya nih futuresnya lastnya itu ditutup di 4.900 Bapak Ibu ya. Futuresnya ditutup 4.900 ya. Nah, sedangkan market sahamnya itu ditutupnya 5.200 pada jam 4 sore itu gitu ya. Atau tutupan pasar lah 16.15 gitu kan. Ya, closingnya di 5.200. Nah, karena ada yang namanya mark to market, maka harga si single stock futures-nya itu akan selalu mengikuti harga underlying-nya. Kalau harga underlying 5.200, nah berarti harga ASI-nya, harga futures Astra Internasionalnya itu dia akan akan berubah tuh dia dari 4.900 dia akan berubah menjadi 5.200. Dia mengikuti akan equals dengan harga sahamnya gitu seperti itu. Harga underlying-nya, aset dasarnya gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang tadinya misalkan transaksi single stock futures-nya di jam 2 siang itu transaksinya adalah long gitu ya. Maka ketika tutup pasar jam 4 sore, Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan sebesar 200 poin. Ya karena harga kontraknya itu berubah menjadi 5.200 pada saat tutupan pasar. Dia akan equals, akan sama dengan harga sahamnya.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang dinamakan sebagai mark to market ya. Dan mark to market ini keuntungannya ya, keuntungannya itu Bapak Ibu nanti selalu direalisasikan di akhir hari tanpa menutup kontrak Bapak Ibu semua. Ya, nanti itu akan saya jelaskan di mekanisme perdagangannya lah. Ya, gitu. Ilustrasi perdagangannya nanti saya akan jelaskan lebih detail di sana. Intinya pada pada mark to market ini cara kerjanya itu seperti ini. Ya, jadi dia pada saat tutup pasar, harga kontrak mau berapapun itu, mau di atas harga underlying-nya ataupun mau di bawah harga underlying-nya, pada akhirnya dia akan mengikuti atau sama dengan harga si sahamnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti nih terkait dengan mark to market. Oke, kemudian, nah ini yang tadi saya bilang ya, saya katakan ya, dalam dalam jam perdagangan itu bisa saja terjadi Bapak Ibu ya, harga SSF-nya itu bisa aja di atas harga sahamnya gitu. Misalkan tadi harga sahamnya 5.000, harga SSF-nya bisa aja di 5.100, di 5.200, itu bisa saja terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi memang karena kenapa kok bisa kayak gitu? Karena market SSF ini tuh beda dari market si saham. Jadi dia nggak nyampur jadi satu di market saham gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia punya market tersendiri. Derivatif tuh punya market sendiri Bapak Ibu. Ya nggak nyampur sama market di saham. Seperti itu. Nah, itulah yang membuat harga SSF itu bisa di atas harga underlying-nya, bisa juga di bawah harga underlying-nya. Kayak gitu Bapak Ibu. Begitupun juga sebaliknya gitu, harga 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 saham juga sama kayak gitu kan. Tapi kan kita ngomonginnya harga kontrak berjangkanya kan. Kalau harga kontrak berjangkanya itu bisa lebih tinggi, ya kita tinggal short gitu kan. Kalau harga SSF-nya lebih rendah daripada harga sahamnya, ya kita bisa long kan gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang namanya mark to market. Nah, sekarang kita mulai masuk ilustrasi perdagangan. Nah, ini agak sedikit detail gitu ya. Saya akan menyampaikan cara kerja dari produknya dan mengilustrasikan apabila kita melakukan transaksi di single stock futures ya, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana keuntungannya. Nah, ini mohon diperhatikan nih Bapak Ibu ya, karena di sini agak sedikit detail dan agak sedikit rumit lah ya gitu. Nah, misalnya nih, saya sebagai seorang investor, sebagai seorang trader, ingin melakukan transaksi single stock futures. Saya melihat bahwa oh ternyata harga saham Astra International ini kemungkinan ke depan atau beberapa hari ke depan itu harganya akan naik gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika harga saham saya ekspektasikan naik, maka yang harus saya ambil adalah posisinya adalah long gitu ya. Kalau posisinya buy gitu kan. Anggaplah saya melakukan long 10 kontrak apa namanya featuresnya si Astra International gitu ya. Featuresnya saham ASI gitu kan. Di harga Rp5.000. Maka nilai kontraknya adalah sebesar 5 juta rupiah ya. Karena ada leverage Bapak Ibu ya, saya nggak perlu keluarin 5 juta rupiah ya. Karena ada leverage gitu kan. Ada leverage, saya nggak perlu keluarin 5 juta rupiah Bapak Ibu. Saya hanya perlu keluarkan uang 10%-nya saja dari 5 juta ini. Maka saya keluarkan hanya 500.000 rupiah gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya keluarin 500.000 rupiah untuk 10 kontrak ya, atau 10 lot gitu kan, kalau kalau orang saham masih familiar terhadap lot gitu ya, atau 10 kontrak saham Astra Internasional gitu kan. Nah, saya terjadilah nih matching ya, pembelian di sini. Saya mendapatkan di portofolio saya sudah ada 10 kontrak saham atau 10 kontrak kontrak perjangkanya saham Astra Internasional gitu. Nah, ternyata setelah saya tunggu penutupan pasarnya itu, ternyata harga saham ditutup di harga 5.100 pada hari itu ya, pada hari T0. Ya, pada hari T0 harga sahamnya itu ditutup Rp5.100 per lembar sahamnya. Sedangkan saya tadi beli di harga berapa? Saya matching transaksinya atau dan transaksinya itu di harga Rp5.000. Maka saya mendapatkan profit nih Bapak Ibu ya. Saya mendapatkan profit sebesar Rp100 gitu kan. Nah, Rp100 ini saya tinggal kalikan saja sama saya punya kontraknya berapa.
Karena saya punya 10 kontrak, maka kan harus dikali 100 Bapak Ibu ya. Karena kan satu kontrak itu sama dengan 100 lembar saham gitu kan. Maka dari itu saya harus mengalihkan 100, 10 kali 100 maka 1000 gitu ya. Nah, dikalikan aja. Keuntungan saya Rp100, saya kalikan dengan 1000 lembar gitu ya. 1000 lembar atau 10 kontrak ini kan sama dengan 1000 lembar gitu ya Bapak Ibu. Nah, ya udah berarti saya dapat Rp100.000. Itu keuntungan saya di hari itu ya. Di hari itu keuntungannya segitu gitu. Dan pada saat kalau kalau di SSF itu Bapak Ibu, keuntungannya itu langsung direalisasikan atau di bahasa itu di mark to market direalisasikan secara langsung Bapak Ibu. Keuntungannya PL-nya ya, profit and loss-nya tuh langsung direalisasikan pada akhir hari, setiap akhir hari Bapak Ibu. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Keuntungan ataupun kerugian dari perdagangan SSF itu akan selalu direalisasikan setiap hari gitu ya. Jadi kita nggak perlu tuh langsung menjual dulu, kita nggak perlu. Jadi dia akan otomatis merealisasikan keuntungan dan juga kerugiannya gitu kan. Tapi tanpa menutup kontraknya ya Bapak Ibu ya. Tanpa menutup kontraknya. Ingat-ingat nih. Jadi gitu cara-cara main itu kayak gitu di produk ini. Dia akan merealisasikan profitnya atau lossnya di akhir hari di tutupan pasar tanpa menutup kontrak kita gitu. Jadi ini kontrak saya ini long ini masih terbuka Bapak Ibu. Saya masih punya long 10 kontrak nih di sini gitu ya. Masih ada posisi long di saham Astra Internasional gitu kan. Tapi profitnya di hari itu saya sudah direalisasikan, udah masuk ke dalam RDD saya Bapak Ibu. Jadi kalau di saham namanya RDN, kalau di derivatif itu namanya RDD, rekening dana derivatif seperti itu. Nah, saya sudah misalkan ini saya dapat keuntungan 100.000 ya. Saya sudah berarti ini net profit saya udah dapat 100.000 nih. Ini 100.000 ini udah masuk ke RDD saya nih, ke rekening dana derivatif saya gitu. Lanjutlah di perdagangan hari besoknya. Nah, di hari besoknya average price kita itu bukan lagi di 5.000 Bapak Ibu. Atau harga perolehan kita bukan lagi di 5.000. Tapi harga perolehan kita itu sudah mulai masuk di 5.050 atau harga perolehan kita mulai dari penutupan dari penutupan di closing price yang kemarin. Berarti kita 5.100 mulainya. Average price kita 5.100 Bapak Ibu. Untuk perdagangan di hari T1. Oke. Nah, di T1 ini ya eh, average price kita itu di 5.100 karena kemarin di T0 itu closingnya di 5.100. Kita akan mulai dari 5.100 Bapak Ibu ya. Nah, ternyata di closing price di T1 ya, harga saham itu ditutup di 5.050. Sedangkan harga perolehan kita atau average price kita itu 5.100 di T1 ini. Oke. Nah, maka kita mendapatkan yang namanya kerugian atau loss, capital loss sebesar Rp50.000 karena kita punya 10 kontrak, kita rugi 50 poin gitu ya. Jadi 50.000 kerugian kita. Nah, 50 kerugian kita ini pada akhir hari itu langsung direalisasikan. Dalam arti berarti saya sudah kehilangan Rp50.000 nih dari net profit saya nih. Berarti net profit saya jadi sisa Rp50.000. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi posisinya tetap kita masih untung nih. Kita masih untung 50.000 gitu posisinya. Lanjutlah di T2 gitu ya atau hari besoknya lagi gitu ya. Karena di T1 dia closingnya di 5.050, maka harga perolehan kita bukan lagi 5.100 tapi sudah mulai dari 5.050 gitu Bapak Ibu. Ya, jadi karena kemarin tuh tutupannya di 5.050, average price kita atau harga perolehan lah ya. Harga perolehan itu kita udah mulai dari 5.050 Bapak Ibu. Nah, ternyata closing price-nya di T2 di hari hari ketiga ini itu ternyata ditutup harga sahamnya 5.050 juga gitu. So, kita nggak mendapatkan apapun ya. Kita nggak dapat profit, kita nggak dapat loss juga. Artinya BEP lah, bukan BEP sih.
bahasanya nggak cocok kalau BP, atau nggak kemana-mana lah gitu, equals gitu kan. Maka kita tidak ada yang direalisasikan ke RDD gitu ya, maka dia nol gitu kan, maka kita dapat net profitnya masih 50.000, masih sama kayak yang kemarin gitu kan. Nah lanjutlah di perdagangan hari selanjutnya, karena dia kemarin di closingnya di 5.050, maka average price kita akan mulai dari 5.050. Nah ternyata di hari T3 ini dia closingnya harga sahamnya itu di 5.200 Bapak Ibu. Nah, berarti kita mendapatkan keuntungan sebesar berapa? Sebesar 150 poin. Karena kita mulai dari 5.050 gitu kan. Kita mulai dari 5.050 kan, average price kita kan. Sedangkan closingnya di 5.200. Nah, dapatlah kita nih profit Rp150 dikalikan 10 kontrak, maka saya dapat profit Rp150.000 gitu ya. Nah, Rp150.000 ini direalisasikan di akhir hari, masuklah ke rekening dana derivatif kita. Masuk nih ke RDD, menambah net profit kita. Net profit kita yang tadinya cuma 50.000, sekarang bertambah menjadi Rp150.000. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, lanjut perdagangan hari selanjutnya, saya berencana untuk menutup posisi. Nah, gitu ya. Jadi kalau di saham tuh kita jual gitu ya, atau kita take profit, nah gitu. Kalau di sini kita tutup posisinya gitu ya. Kita tutup karena kita punya posisi terbuka long, sedangkan kita mau tutup posisinya long, maka kita harus melakukan, kalau kita mau tutup posisinya ya, kita harus melakukan orderan sebaliknya gitu ya, sebanyak lot yang sama gitu. Misalkan tadi saya long 10 kontrak, kalau mau tutup posisi harus short 10 kontrak gitu Bapak Ibu ya. Jadi begitu caranya untuk melakukan tutup kontrak ya di single stock futures. Nah, saya mau tutup posisi nih di tempat nih, perdagangan tempat. Ya sudah, berarti saya akan tutup posisi misalnya di harga 5.250 nih. Saya close posisinya di 5.250, ternyata match gitu kan. Berapa profit yang saya dapatkan gitu di hari P4 ini, maka saya dapat 50.000 lagi Bapak Ibu. Gitu kan. Nah, 50.000 ini karena saya sudah tutup posisi, maka dia otomatis masuk juga ke RDD saya. Maka net profitnya saya mendapatkan 250.000. Itu profitnya aja ya Bapak Ibu ya, 250.000 itu profitnya aja gitu. Nah, total dana yang masuk ke RDD itu berapa? Karena tadi kita keluarin 500.000 di awal gitu kan, untuk sebagai saya nyebutnya initial margin gitu ya, 500.000, maka total dana yang diterima oleh saya adalah profit ditambah dengan modal saya, yaitu Rp750.000. Itu yang masuk ke rekening dana derivatif ya. Tapi profitnya mah tetap 250.000 Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah ilustrasi perdagangan single stock futures kalau kita ambil posisinya long. Bagaimana kalau kita ambil posisinya short gitu kan? Sama sebenarnya, tinggal kita balik aja gitu kan. Misalnya saya short 10 kontrak Astra International. Masih sama harganya di 5.000, karena saya ekspektasi harga sahamnya tuh wah kayaknya Astra nih bakalan turun harga sahamnya gitu kan. Oke, saya lakukan short sebesar sebanyak 10 kontrak di harga Rp5.000 gitu kan. Ingat, kita pakai leverage, yaitu kita cuma bayar 10%-nya aja dari nilai kontraknya. Which is kita bayar cuma 500.000 aja gitu kan. Nah, di hari pertama harga saham Astra ditutup 4.900. Nah, berarti kita dapat nih profit Rp100.000 nih. Masuklah ke RDD kita nih, ya kan? Karena dia otomatis langsung direalisasikan keuntungannya. Masuk nih ke RDD 100.000. Nah, di hari perdagangan selanjutnya, karena kemarin closingnya di 4.900, maka kita mulai average-nya dari 4.900. Di hari kedua, harga saham Astra itu ditutup di 4.950. Nah, berarti kita mendapatkan kerugian nih sebesar Rp50 gitu kan. Tinggal dikalikan aja sama 10 kontrak, maka kita dapat kerugian 50.000. Nah, ini 50.000 ini langsung diambil dari RDD kita nih, langsung diambil dari rekening dana derivatif nih, 50.000. Jadi net profit kita itu jadi cuma 50.000. Lanjut ke perdagangan hari ketiga,
kita akan mulai average price-nya itu mulai dari 4.950 karena dia closing-nya di 4.950 kemarin ya. Ternyata harga sahamnya pada hari ketiga nggak kemana-mana nih, tetap ditutup di 4.950. Oke, nah berarti kita nggak dapat untung, nggak juga dapat rugi. Net profit kita masih sama 50.000. Lanjut di hari keempat. Nah, di hari keempat ini saya mau bukan berarti di hari keempat ini kita mulai dari 4.950 masih sama ya. Nah, ternyata di closing price-nya ini, Mas, di closing price-nya ini dia jadinya 4.800. Ternyata di hari keempat nih. Harga sahamnya ditutup di 4.800. Berarti saya dapat profit berapa? Saya dapat profit 150.000 karena 150 poin kan. Nah, saya dapat profit nih 450.000. Gitu kan. Masuk lagi lah direalisasikan nih di akhir hari oleh ke Pay kan, direalisasikan, dapatlah, masuklah ke RDD kita, ke rekening kita nih 150.000. Maka total net profit kita jadi 200.000. Nah, lanjut di hari berikutnya, karena dia tutupannya di 4.800, kita mulai dari 4.800 average price-nya. Nah, profitnya berapa? Ternyata saya di sini di hari ini saya mau tutup posisi. Ya, ingat kalau mau tutup posisi itu harus melakukan order searah kebalikannya. Gitu ya. Kalau tadinya kita posisinya short, kita buka short. Kalau mau tutup posisi kita harus long dengan jumlah kontrak yang sama gitu kan. Nah, oke, saya close position misalnya. Di sini 10 kontrak di harga 4750. Saya mau take profit di 4750 lah gitu ya kira-kira. Oke, ternyata match nih dan gitu kan di 4750 karena kita mulai dari average-nya 4.800, saya dapatlah profit sebesar 50.000 gitu kan. Nah, net profit saya total 250.000. Total dana yang saya terima adalah 750.000 karena berserta dengan modal yang di awal saya keluarkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah ilustrasi perdagangan single stock futures baik di posisinya pada saat posisinya long atau pada saat posisinya short gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mekanisme perdagangan SSF itu sendiri, dia kalau arah ARB-nya itu sama, dia mengikuti harga, mengikuti sahamnya. Ya, kalau sahamnya ARB-nya 25%, arahnya 25%, maka single stock futures-nya itu juga dikenakan demikian gitu, 25% juga. Jadi jadi jangan berpikir bahwa harga SSF ini bisa lari kemana-mana gitu, bisa lari sampai ribuan persen gitu ya, bisa lari sampai ratusan persen kayak Warren gitu kan. Nah itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi dia tetap dibatasin atas bawahnya gitu ya, sama seperti saham gitu. Namun yang membedakan adalah dari sisi perdagangan jam perdagangannya ya. Jadi kalau di saham kan jam jam 8.45 jam 8.50 itu kan marketnya belum buka ya. Belum bisa diperdagangkan kan kita, tapi kita udah bisa masukin orderan. Nah, kalau di SSF dia sudah bisa masukin orderan Bapak Ibu nih. 8.45 dia udah bisa perdagangan malah udah bisa. Gitu. Dia nggak ada namanya pre-open, pre-closing tuh dia nggak ada gitu kan. Jadi di sesi 1 8.45 sampai jam 12, di sesi 2 jam 13.30 setengah 2 sampai jam 4 sore atau sampai jam 4.15 gitu kan. Jam 4 sore ini dia khusus untuk kontrak seri kontrak yang memang mau jatuh tempo seperti itu. Di hari-hari terakhir dia mau jatuh tempo. Misalkan bisa tanggal 30 atau tanggal 31 gitu. Nah, kemudian apa sih bedanya kalau saham sama SSF gitu kan? Jadi pertama mungkin dari nilai transaksinya dulu ya, dari modalnya. Kalau di saham teman-teman Bapak Ibu semua harus keluarin modal tuh 100%. Ya, kalau misalkan modalnya 5 juta, ya udah Bapak Ibu keluarin 5 juta gitu kan. 10 kontrak harganya 5 juta, ya udah keluarin 5 juta gitu kan. 100%. Kalau di SSF, Bapak Ibu cuma perlu keluarin 10%-nya aja Bapak Ibu. Ya, which is itu berapa? Ya, tergantung nilai kontraknya berapa. Kalau nilai kontraknya 9 juta, Bapak Ibu cuma bisa keluarin 900.000, gitu kan? Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi dari sisi modal dia jadi lebih rendah. Satuan perdagangan ini sama ya, satu kontrak sama dengan 100 lembar saham, sama kayak saham ya.
Kemudian pergerakan harganya dia arahnya sama juga, sama kayak saham. Yang membedakan realisasi keuntungannya. Kalau realisasi keuntungannya itu kan kalau di saham Bapak Ibu perlu untuk menjual sahamnya terlebih dahulu kan, baru dapat realisasi keuntungannya. Tapi kalau di single stock futures, dia akan di mark to market setiap hari. Seperti yang tadi ilustrasi yang udah saya jelaskan. Keuntungannya dia akan direalisasikan setiap akhir perdagangan atau setiap akhir hari lah. Gitu ya. Jam 4 sore, jam 5 sore dia akan langsung direalisasikan. Ya, kalau untung malah langsung masuk ke RDD tanpa kita menutup kontraknya, gitu kan. Jadi dia akan masuk terus setiap hari sampai kontraknya itu jatuh tempo. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Itu dari sisi realisasi keuntungan. Jatuh tempo di saham nggak ada, dia long life aja gitu kan. Sampai perusahaannya memang bener-bener udah nggak ada lagi di Bursa Efek Indonesia gitu kan ya. Atau kalau kalau di SSF ya dia ada jatuh temponya. Ada yang jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, dan juga 3 bulan gitu. Dia nggak ada tuh yang 4 bulan, 5 bulan dia nggak ada. Cuman 1, 2, dan 3 bulan gitu. Nah, untuk penyelesaian transaksinya, kalau di saham kan dia harus ada pindah buku dan juga pindah settlement cash kan. Maka dari itu dia penyelesaiannya T+2. Tapi kalau di single stock futures itu penyelesaiannya itu cash T+1, Bapak Ibu. Jadi dia hanya cash settlement, dia nggak ada settlement pindah buku saham gitu, misalnya nggak ada dia. Ya, jadi dia hanya cashnya aja gitu kan, T+1. Biaya transaksinya berapa? Kalau di Pintrako kan kalau saham 0,15 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di SSF itu dia dihitungnya per kontrak. Beda sama saham. Kalau saham kan dia dihitung 0,15% dari nilai transaksinya, gitu kan. Nah, kalau di SSF dia dikenakan Rp1.000 per kontrak, gitu kan. Berapapun nilai transaksinya kita nggak peduli gitu ya. Jadi jadi patokannya tuh bukan berpacu pada nilai nilai transaksinya, tapi berpacu pada jumlah kontraknya. Kalau Bapak Ibu belinya 10 kontrak atau transaksinya 10 kontrak, maka tinggal dikalikan 1.000 aja. Berarti Bapak Ibu keluarin fee itu sebesar Rp10.000 gitu kan. Kalau dengan membeli 10 kontrak. Seperti itu. Jadi hitungannya adalah jumlah kontrak bukan nilai transaksi. Seperti itu. Nah, ini strategi yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan ya kalau misalkan Bapak Ibu transaksi di single stock futures ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan dividend trap hedging gitu kan. Jadi Bapak Ibu nih kalau kalau biasanya nih dari saham-saham underlying-nya SSF nih, misalnya dari 10 yang tadi gitu kan, ada salah satu yang ngasih dividen besar gitu kan, yieldnya bisa bisa sampai 9%, 10% gitu kan. Ya Bapak Ibu sebagai pemain lama di saham pasti tahulah gitu apa yang akan terjadi pada saat cum date dan juga apa yang terjadi pada saat ex date gitu. Nah, pada saat cum date biasanya harganya naik tinggi kan. Nah, di situ orang-orang berebut-berebut pada beli gitu kan supaya bisa dapat dividen. Nah, tetapi pada saat ex date-nya harga sahamnya ya akan turun gitu kan, harga sahamnya akan down gitu sebesar yieldnya kurang lebih gitu, sebesar yield dari si dividennya gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu yang menjadi masalah gitu ya buat para investor saham gitu kan. Apalagi buat dividen hunter gitu kan. Karena dia beli harga sahamnya aja ya dengan untuk mendapatkan yield 9%, besoknya harga sahamnya turun kurang lebih ya 9% juga. Jadi sebenarnya sama-sama equals aja gitu ya. Eh, apa namanya dengan menggunakan strategi itu. Nah, tapi kalau kita bertransaksi di single stock futures-nya, ya pada saat cum date kita nggak perlu bingung, kita tinggal short aja saat saat cum date gitu kan, kita short pada saat cum date, kemudian ketika uh, besok ex date-nya itu down gitu ya, harganya ya kita akan dapatkan keuntungan gitu dari apa namanya dari penurunan harga itu kan gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya ini adalah dividen strategy. Juga Bapak Ibu bisa mendapatkan atau memanfaatkan yang namanya secondary reaction gitu. Biasanya kalau di dalam dalam tren bullish itu Bapak Ibu pasti melihat yang namanya ada penurunan sejenak gitu sebelum dia melanjutkan lagi kenaikannya gitu kan. Nah, ini bisa kita coba pakai gitu ya ketika harga mulai turun sejenak gitu dari kenaikannya. Nah, itu kita bisa lakukan sell di situ. Ya, itu adalah
apa namanya memanfaatkan secondary reaction seperti itu. Dan ini ya stop and reverse gitu. Misalnya saya biasanya kan kalau pemain saham tuh kalau beli itu kayak kalau yang FOMO ya. Kalau yang FOMO tuh kalau beli saham gitu kan, kadang suka dipucuk gitu. Dia belinya di atas gitu kan, harga udah naik tinggi dia baru beli gitu. Yang lain udah pada take profit dia baru beli gitu kan. Akhirnya terjebak di pucuk gitu kan. Nah, ternyata ketika dia beli di pucuk itu adalah memang udah benar-benar puncak dari kenaikan harga sahamnya gitu. Dan dia akan berbalik arah gitu dalam jangka waktu beberapa hari kemudian gitu kan. Nah, kita bisa melakukan yang namanya stop and reverse gitu kan. Misalnya nih kalau Bapak Ibu melihat oke, saya lakukan long deh gitu, beli gitu ya di single stock futures-nya. Karena kita berekspektasi harga sahamnya akan naik lagi gitu kan. Ah, ternyata dia malah sideways. Kemudian sampai bahkan cenderung untuk berbalik arah gitu. Muncul pola-pola aneh gitu ya, pola-pola bukan bukan pola-pola aneh sih sebenarnya, kayak pola-pola double bottom, triple triple double top, triple top gitu ya, atau head and shoulders gitu-gitu ya. Ternyata kita kejebak di sana gitu kan. Kalau di saham kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Bapak Ibu. Kalau kita udah salah posisi ya sudah kita tinggal cut loss gitu kan. Kita dapatkan kerugian. Kita bagaimana cara mau balikinnya, cari saham yang lain kan gitu ya. Kalau di saham strateginya. Tapi kalau kalau di single stock futures Bapak Ibu bisa nih yang namanya oke, saya udah salah arah nih. Saya udah long tadi. Ternyata harga sahamnya sideways dan cenderung mau mau berbalik arah gitu kan. Ya udah kita lakukan yang namanya stop and reverse. Jadi kita stop, kita cut ya kan ke apa namanya? Kita tutup kontrak longnya, kemudian kita bisa buka lagi posisi short ya di saham yang sama atau di kontrak berjangka yang sama. Gitu. Nah ini kan nggak bisa kita lakukan kalau di saham kan, gitu kan. Kalau di saham kan kita beli misalkan buy BBCA gitu. Oh ternyata pas kita beli BBCA malah mulai ganti arah nih gitu kan. Ya udah kita cut loss kan. Kita nggak bisa lagi kan open sell di BBCA kan kita nggak bisa gitu kan. Nah maka dari itu kalau di SSF itu lebih lebih fleksibel. Kita bisa menerapkan yang namanya stop and reverse. Jadi kita stop kerugian kita yang posisi yang kita salah. Kemudian kita buka posisi baru dengan short seperti itu. Sehingga ketika harga benar-benar turun, kita bisa recovery, bahkan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi karena jumlah kontraknya yang kita masukkan juga lebih besar. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini juga stop and reverse, tapi dia posisinya di bawah ya gitu kan. Kadang kalau di SSF misalnya kita salah posisi nih, kita udah nge-short, ternyata harganya sideways, kemudian dia berbalik arah. Nah, itu kita bisa stop ya untuk shortnya, posisi shortnya kita tutup, lalu kita buka posisi long. Ya, seperti itu. Nah, apa aja nih manfaat kalau kita berinvestasi single stock futures? Sebenarnya idealnya itu ada empat ya Bapak Ibu. Ya, ada empat. Ada buat hedging. Maksudnya apa nih? Buat lindung nilai. Kalau Bapak Ibu punya portofolio BBCA misalkan gitu ya, dan Bapak Ibu khawatir harga sahamnya bakalan turun gitu ya, BBCA-nya harganya bakalan turun gitu. Ya udah Bapak Ibu lakukan yang namanya hedging dengan nge-short di featuresnya BBCA kan gitu. Nah, itu adalah lindung nilai. Kalau misalkan harga BBCA beneran turun, yang di portofolio saham Bapak Ibu rugi memang gitu, floating loss, tapi kan di SSF-nya bisa untung karena posisinya kan short gitu. Nah, itu adalah lindung nilai. Nanti saya jelasin lindung nilai itu kayak gimana. Terus kemudian yang kedua itu transaksi aktif ya, jangka pendek gitu karena dia fleksibel bisa buy dan sell ya. Ya udah kita tinggal ini aja, pasti akan banyak transaksi gitu. Jadi ketika harga saham cenderung naik ya udah kita buy, kalau harga cenderung mau turun ya kita sell kan gitu. Kemudian yang ketiga nih ada leverage gitu. Jadi seperti yang saya bilang ya bahwa transaksi SSF itu dikasih leverage gitu. Jadi itu enak banget buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cuma keluarin 10% aja dari modal gitu ya, dari modal yang harus dikeluarkan kalau Bapak Ibu beli di saham gitu kan. Kemudian ada ya ini ya normatif lah ya, diversification gitu kan. Nah, ini adalah empat manfaat eh, investasi SSF. Nah, yang pertama mungkin kita bahas dulu nih hedging gitu kan. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan seorang investor punya portofolio gitu kan, ada 100 lot saham Astra gitu. Kemudian dia pengen hedging nih, gimana caranya gitu kan.
Nah, karena dia punya saham Astra 100 lot di harga 5.000 gitu kan. Berarti kan nilai portonya tuh kira-kira 50 juta gitu kan. Nah, investor nih dia prediksi bahwa harga saham Astra ini bakalan turun nih ke depan gitu. Gitu kan. Kalau harga sahamnya turun kan nilai portofolio dia kan jadi berturun juga dong karena si saham Astranya kan di portofolio sahamnya dia akan turun juga gitu kan. Maka dia khawatir terkait hal itu nih. Maka dari itu dia melakukan yang namanya hedging yaitu dengan nge-short saham Astra internasionalnya gitu ya atau nge-short di kontrak berjangka si saham Astranya gitu. Nah, ketika harga sahamnya 5.000 kan nilai kontraknya itu kan 500.000 nih Bapak Ibu gitu kan. Maka dari itu jumlah kontrak yang dibutuhkan berapa sih? Kita hitung ya. Ternyata kalau dibagi nilai portofolio 50 juta dibagi dengan nilai kontraknya sebesar 500.000 gitu ya, maka dia butuh 100 kontrak juga gitu ya. Kira-kira exposure sama kan? Ya kan dia exposure sama gitu. Maka dari itu margin awal yang dibayarkan berapa untuk nge-hedging si saham Astra di portofolionya dia? Tinggal kaliin aja Bapak Ibu. 10% ya. Ini kan margin yang kita keluarkan nih 10%. Dikali 5.000 harga sahamnya 100 dikali 100 gitu kan. Berarti kita cuma keluar 5 juta ya kan. Untuk portofolio 50 juta kita cuma keluarin 10%-nya aja untuk hedging gitu ya. Berarti 5 juta kita perlu untuk hedging saham Astra Internasional gitu ya. Ternyata di tanggal 4 April saham Astra yang dipunya oleh si investor ini beneran turun harganya 5% gitu kan. Dari 5.000 rupiah dia turun ke 4.750 rupiah per lembarnya gitu kan. Atau kalau dinominalkan ya sebesar 2.500.000 rupiah lah dia ruginya tuh dari atau nilai nominal penurunan dari harga sahamnya gitu. Nah, bagaimana hedging ini bekerja? Tentu aja investor nih akan mendapatkan keuntungan dari penurunan harga saham 5% itu. Ya, kenapa dapat keuntungan? Karena kan dia nge-short SSF-nya ya sebanyak 100 kontrak gitu kan. Tinggal kaliin aja tuh 250 rupiah dikaliin 100 dikaliin 1.000 berarti dikaliin 110.000 berarti. Berarti kan jadi 2.500.000 kan. Di sahamnya dia rugi 2.500.000, di SSF-nya dia untung 2.500.000. Nah, berarti kan equals nih. Jadi si keuntungan SSF ini bisa mengcover loss dari si saham ini kan di 2.500.000 kan. Jadi dia sebenarnya si investor ini nggak mendapatkan kerugian gitu kan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai hedging atau lindung nilai gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian daya ungkit nih leverage gitu kan. Nah, seperti yang tadi saya udah bilang lah ya, gitu kan. Kalau saham kan modalnya kita keluarin 100% gitu. Tapi kalau di single stock futures kita cuma keluarin 10% aja. Sebagai contoh nih Bapak Ibu ya. Kalau di saham nih misalkan investor mau beli 10 lot saham Astra di harga 5.000, maka dia keluarin kan 5 juta rupiah gitu kan. Ternyata di akhir hari harga saham itu mengalami kenaikan sebesar 100 rupiah nih atau 2% lah jadi 5.100 gitu. Harga sahamnya naik 2% di hari itu. Maka keuntungannya berapa sih kalau kita beli di saham nih gitu kan? Maka keuntungannya ya 100 dikali 1.000 lembar gitu kan karena kita punya 10 lot kan. Maka keuntungan kita 100.000. Nah, 100.000 ini kalau dibandingkan dengan modal yang kita keluarkan sebesar 5 juta, itu sebenarnya secara persentase berapa persen keuntungan kita? Yaitu cuma 2% kan? Ya kan? Dari 5 juta, 2% itu dari 5 juta itu kan 100.000. Ya kan? Nah, itu kalau di saham. Kalau di single stock futures, di SSF-nya, investor katakanlah beli dengan exposure yang sama nih, 10 kontrak gitu kan. 10 kontrak saham Astra Internasional, single stock futures Astra Internasional gitu kan. Futuresnya Astra lah gitu. Dengan harga sahamnya itu dengan harga di 5.000 rupiah gitu kan. Maka dana yang dikeluarkan kan dia nggak 5 juta. 5 juta itu adalah nilai kontraknya. Berarti dia cuma keluarin 10% dari 5 juta. Berarti cuma keluarin 500.000 gitu kan. Nah, di akhir hari karena harga saham Astranya naik jadi 5.100 ya, maka si investor dapat dong keuntungan gitu karena dia kan posisinya long gitu ya. Karena dia posisinya long, maka dia dapat keuntungan nih dari kenaikan harga saham Astra 100 rupiah
tinggal dikaliin aja 100 dikali 10 kontrak. Berarti kan dikali 1000 ya. Berarti 100.000 dong dapat keuntungannya dia, gitu kan. Nah, dengan harga sahamnya naik 2%, si investor tuh dapat keuntungan berapa? Tinggal dikaliin kan 100.000. Nah, 100.000 ini kalau dibandingkan dengan modal yang dia keluarkan sebesar 500.000, itu berapa persen sih keuntungannya dia? Ternyata kalau dihitung secara persentase, dia dapat keuntungan 20% dari kenaikan harga saham cuma 2%. Nah, inilah yang dinamakan sebagai leverage gitu ya, daya ungkit gitu kan. Secara persentase keuntungan kita lebih besar mendapatkannya dibandingkan kalau kita beli saham gitu kan. Kalau kita dibeli di single stock futures-nya, ya keuntungannya leverage. Jadi dia ada daya ungkit gitu ya. Daya ungkitnya sebesar ini, contohnya gitu kan. Kalau di saham ROI-nya cuma 2%, udah gitu mah kita keluarin modal 5 juta full gitu. Tapi kalau di SSF kita cuma cuma keluarin 10% aja gitu kan. Harga saham naik 2% atau naiknya sama lah kayak saham gitu ya 2%. Tapi keuntungan kita secara persentase itu jauh lebih besar yaitu 20% karena modal kita kan cuma 500.000 gitu ya. Untung 100.000 ya 20% lah naik kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi inilah yang dinamakan leverage atau daya ungkit. Nah, kemudian transaksi aktif jangka pendek ini ya tadi saya sudah jelaskan ya di awal ya sering ya saya jelaskan di awal dari awal tadi karena dia potensinya profitnya dua arah gitu kan buy dan sell gitu kan tergantung pasarnya seperti apa maka investor jadi lebih aktif nih bertransaksi saat pasar naik ataupun saat pasarnya turun seperti itu. Ya ini diversification ya, ya ini normatif aja lah ya gitu karena kita jangan satu porto aja saham doang gitu ya harus ada yang lainnya juga ada derivatif ada mutual fund ada bonds misalkan gitu ya itu preferensi teman-teman lah gitu ya kalau ini kan cuman ini aja gitu ya cuma normatif aja gitu. Nah, kita masuk pada resikonya nih terakhir gitu ya. Risikonya apa sih gitu kan? Jadi ada dua nih kalau misalkan Bapak Ibu mencoba untuk trading di single stock futures. Resiko pertama adalah resiko kerugian bagi investor gitu. Karena pergerakan harganya tidak sesuai ekspektasi. Misalnya, saya berekspektasi harga sahamnya akan naik. Ternyata ketika saya udah ambil posisi long, harga sahamnya malah turun gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi, nah itu adalah kerugian gitu ya. Jadi bisa saja karena memang pergerakan harga underlying itu sangat fluktuatif ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan MDKA itu, nah contohnya kayak gitu tuh, MDKA tuh harga fluktuatif kan. Ketika market dibuka, harga sahamnya udah naik gitu ya, tiba-tiba pas sesi kedua udah merah lagi gitu kan. Nah itu adalah risiko dari leverage gitu ya, risiko yang memang eh, margin yang disetorkan si investor ini terus berkurang gitu ya dengan adanya fluktuasi harga saham yang memang sangat signifikan gitu. Nah, kedua resikonya adalah kalau misalkan Bapak Ibu melakukan hedging, nah hedgingnya ini yang kurang sempurna gitu. Jadi kita salah dalam memperhitungkan hedgingnya. Kita salah dalam memperhitungkan berapa sih kontrak yang harus saya beli untuk melakukan hedging saham yang ada di portofolio saya. Nah, itu biasanya ada selisih, nah itu jadi ketidaksempurnaan hedging gitu kan. Jadi dia kerugian di saham itu nggak bisa di cover oleh keuntungan di SSF gitu, karena ada salah perhitungan gitu. Nah itu tadi resikonya gitu ya dua resiko yang mungkin bisa terjadi Bapak Ibu. Nah kalau misalnya Bapak Ibu tertarik gitu ya boleh kalau mau coba gitu eh, buka account di single stock futures-nya gitu kan dengan caranya sih Pak gampang ya via aplikasi semua gitu. Jadi nanti Bapak Ibu buka aplikasi Profits Anywhere gitu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai udah jadi nasabah Pintrako itu udah gampang, tinggal masuk aja ke aplikasi kita, kemudian nanti ke menu account lalu add account gitu ya. Pilih opsinya derivatif SSF, baca ketentuan dan lain-lain, terus kita minta ajukan lalu nanti akan dapat email gitu ya. Habis itu udah registrasi selesai. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu lagi ngisi-ngisi data-data yang seperti pendaftaran di awal gitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu belum jadi nasabahnya Pintrako gitu ya. Kalau Bapak Ibu belum jadi nasabah Pintrako, Bapak Ibu perlu untuk membuka dulu akun reguler di Pintrako, baru nanti setelah akunnya jadi,
baru bisa lakukan yang namanya at account seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini adalah flow yang lama ya Bapak Ibu. Nanti ada flow terbaru di mana Bapak Ibu nggak perlu lagi buka akun reguler dulu, jadi bisa langsung buka akun derivatifnya aja gitu. Itu nanti insya Allah minggu-minggu ini akan udah mulai mulai rilis gitu ya. Dan pendaftarannya bukan via aplikasi tapi via web. Seperti itu Bapak Ibu. Well, itu mungkin yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu ya dari kesempatan kali ini sharing-sharing saya terkait dengan eh, produk ya, produk single stock futures ini gitu kan. Nah, ini bisa bisa menjadi referensi nih buat Bapak Ibu nanti kalau misalkan kayaknya mau coba-coba deh SSF gitu ya. Single stock futures nggak usah pakai modal yang gede dulu deh, coba-coba gitu. Boleh boleh banget gitu kan. Dan kita ada promo juga nih Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mau coba buka rekening derivatif SSF. Nanti Bapak Ibu kita kasih top up dana 100.000 rupiah ke RDD-nya ya, ke rekening dana derivatifnya. Itu buat buat coba-coba nih buat Bapak Ibu. Nanti kita transferin 100.000 rupiah, tapi dengan catatan Bapak Ibu konfirmasi gitu ya. Konfirmasi bahwa Bapak Ibu apa membuka rekening itu dari pelatihan webinar cuan community gitu. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kita follow up untuk mendapatkan 100.000 rupiah di rekening dana derivatifnya. Yang mana nanti itu buat buat itu ya, buat transaksi ya, gitu ya, buat transaksi coba-cobain aja transaksi derivatif kita modalin 100.000 rupiah seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kali ya ke Mas Evan. Silakan Mas Evan. Oke, terima kasih Mas Indra. Sangat menarik single stock futures-nya. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan sih. Dan sebenarnya juga tadi harusnya udah terjawab. Yang awal-awal tadi harusnya udah terjawab. Terus contoh tadi juga udah, meskipun bukan BPRI ya Om, sorry karena waktunya udah jam 10 lebih. Kemudian ini juga ada pertanyaan, bisa nggak saat kita akan loss, kita hindari agar tidak jadi loss. Kalau konteksnya ini sama-sama di single stock futuresnya ya repot ya. Tapi kalau misalnya konteksnya ini eh, kita punya saham induknya, terus kita mau hedging, tadi udah dijelasin tuh sama Mas Indra. Itu bisa buat hedging, bahkan bisa sampai recover juga nantinya kalau keputusannya ternyata bener endingnya. Gitu. Kalau market setuju, setuju dengan keputusan dan trading plan kita. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Single stock futures ini apa sama dengan stock option? Nah, itu gimana, Mas? Oke, iya. Jadi kita perlu ini dulu ya, Mas Evan. Kita perlu tahu definisinya option sama futures dulu kali ya. Kalau option Hmm. itu kan setahu kita itu dia hanya memberikan hak ya, tanpa Ya. kewajiban. Betul kan? Nah, kalau di kalau di futures ini dia wajib gitu ya. Jadi dia wajib untuk dieksekusi pada saat dia jatuh tempo. Nah, itu yang membedakan yang paling paling apa Hmm. namanya paling menonjol lah perbedaannya daripada futures dengan option gitu. Kalau option kan kalau kita jatuh tempo ya udah lu mau mau laksanakan atau tidak terserah gitu kan. Karena itu hak hak Anda gitu ya. Tapi kalau kalau di single stock futures ketika jatuh tempo itu wajib dilaksanakan gitu. Jadi itulah mungkin kira-kira bedanya gitu. Mas Evan. Oke. Semoga menjawab. Terus ini ada request sebenarnya. Apakah nanti bahan presentasinya di apa nih? Oh, boleh minta bahan presentasinya atau enggak? Sebenarnya nggak perlu khawatir sih, karena videonya ini kan direkam, terus Ya. di-upload di YouTube Cuan Community juga, gitu. Karena itu kan bahan presentasinya Mas Indra ya, gitu. Terus, oh ini udah, harusnya udah kejawab. Mana lagi nih ya? Saham-saham, oh Trendliner, nggak perlu lah Trendliner ngapain masuk SSF gitu. Itu ngeri juga itu nanti Ngeri, nanti asli. ngeri juga tuh. Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah atau lagi trading forex ya, volatility-nya kan segitu tuh. Leverage-nya kan juga segitu tuh ya. Anggap aja leverage-nya sama. Itu forex itu aja dengan pergerakan harga sehari 2% tuh udah gede banget loh. 2% sehari tuh gede banget.
ini saham bisa 25% bahkan 35%. Kalau saham Trendliner itu bahkan bisa sampai segitu kan. 35% kalau harga di bawah 100, apa di bawah 200, sorry. Iya, kalau kita asal all in, apa namanya? Kalau kita pakai leverage terus asal all in, tinggal tunggu waktu aja bangkrutnya. Emang cacing-cacing naga-naga sih, tapi rawan naganya cacingan ya. Kita Mending, juga ini sih Mas, kita juga perlu perlu pertimbangkan juga. Iya, kita perlu pertimbangan juga tuh, Mas Evan, terkait dengan harganya gitu ya. hmm. Jadi kalau kalau Oh iya, harganya terkait benar. harganya Rp200 gitu kan. Kan kita pertimbangkan juga dari fee-nya kan Mas Evan ya. Iya, Fee-nya kan dia per kontrak kan. Jadi rugi dong fee-nya per ya. kontrak 1.000 ya kan. Sekarang kalau 200 nih, kita mau pakai leverage 10% gitu. Ya udah, kita kira-kira nih saham harus naik berapa tik atau turun berapa tik buat BEP kan gitu. Jadi kalau Iya, kalau 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 cuman satu tiknya Rp2 gitu kan ya, kapan kita BEP ya kapan untungnya kan gitu ya. liquidity providernya yang pusing itu. Rugi dong. Iya, Jadi gitu. Itu biar itu win-win salah satu solution. jadi pertimbangan juga. Iya. Kapan kita harus atau bisa lakukan aksi sebaliknya atau closing karena jatuh tempo? Oh, ini harusnya tadi udah kejawab tuh. Apa namanya? Kapan kalau misalnya nge-short kapan kita tutup tutup kontraknya, terus kalau kita long atau buy kapan kita tutup kontraknya itu harusnya tadi udah kejawab. Tuh ya. Kapannya sebenarnya dalam eh, sebenarnya bebas, tapi ada waktu kontraknya juga kan ya, Mas. Jadi kalau belum Betul. terjual atau tertutup sampai waktu kontraknya itu habis ya otomatis tertutup kontraknya. Kemudian bisa pakai trailing stop nggak? Di emang ada fiturnya ya, Mas? Di OLT-nya ya? Kalau fitur untuk advance fitur saat ini belum ada gitu. Belum Tapi ada ya? nanti ke depan ada kakak akan diadain gitu. Hmm. Karena satu-satu produk baru emang gitu. Jadi harus satu-satu nih fiturnya di ini tahu Ya. dia. Ya, ditunggu aja kita, ya, kita tunggu ya, kita tunggu. Ya. Pada dasarnya sih itu kan fitur trading ya, tinggal kita tunggu. Mm-mm. Dan semoga nanti makin bisa rame karena ini seru, apalagi kalau eh, apalagi manfaatnya tadi atau strateginya salah satunya bisa buat incer dividen ya. Lumayan tuh kan. Jadi capital loss-nya biar bisa tercover tuh. Biasanya dapat dividen tapi pas ex-date harganya ambles. Iya betul. Nah, kemudian, oh ya, MDK kan nggak apa namanya? Tadi sih nyambung pertanyaan yang tadi kenapa saham second liner atau yang nggak bagi dividen itu nggak masuk. MDK kan nggak bagi dividen. Ya, sebenarnya pertimbangannya itu ada di bursa sih. Kenapa dia masuk atau enggak? Tapi yang jelas mereka udah ngitung saham ini layak atau saham ini enggak gitu sih Om. Dan kalau MDKA, iya memang dia nggak bagi dividen karena di laporan keuangan juga di laporan keuangannya juga masih tercatat minus ya. Mau dividen duitnya dari mana kalau mau dibagiin kalau gitu. eh saya belajar main waran terstruktur masih pusing. Ya kalau gitu saham induknya aja, nggak apa-apa daripada pusing gitu. Kalau udah eh, karena gini loh, ini adalah opsi yang bisa apa namanya kok opsi sih, entar dikira option ya. Maksudnya adalah pilihan dan bisa dijadikan strategi apa ya? Saya mau bilang strategi sampingan, nggak tahu benar atau enggak. Di strategi sampingan kali ya yang bisa mengiringi atau yang bisa jalan bareng ya jalan bareng sih bisa juga kalau kita juga trading si saham induknya gitu. Itulah. eh Kedepannya mestinya ini bisa dieksplor lebih banyak lagi strategi-strateginya. Cuman ya itu tadilah apa namanya? Kalau semakin kalau masih belum banyak yang cobain ya lama kita ke arah sana ya Mas. Betul, betul. Menarik dulu main kripto di Binance sekarang futures mulai tambah sana. Oh iya, ini memang menarik. Jadi mudah-mudahan pasar modal kita jadi makin seru ya. Ntar pada saat live trading di IG kita coba coba enter SSF. Nah sebenarnya di Mas Indra sendiri juga
ada yang udah dijadwalin ya Mas. Sore-sore biasanya kalau apa namanya live yang juga enter SSF-nya itu ya. Iya, iya. Sebenarnya kita kita ada programnya itu namanya program edukasi derivatif gitu kan. Itu lebih ke kalau ini kan kita produk knowledge nih sekarang nih kalau yang sekarang Iya, nih gitu kan kenalan produk ya kalau knowledge dulu sekarang nih ya. cara kerjanya gitu kan. Nanti untuk praktiknya itu biasa kita ngadain sesi terpisah lagi tuh Mas gitu. Kita Hmm. ajarin gimana sih cara masukin ordernya, di mana Hmm. masukin ordernya gitu karena ini nggak di OLT kita pakainya Mas. Jadi kita pakainya Iya, tuh pakai terpisah OLT ya. yang berbeda. Yang itu yang bursa tuh yang provide. Jadi semua AB Hmm. derivatif tuh kalau mau transaksi SSF itu melalui satu aplikasi yang dikeluarkan oleh si bursa itu kayak gitu. Nah, biar tahu buka dulu rekening SSF-nya. Iya, buka dulu aja rekening SSF-nya. Kita kasih 100.000 kok gitu buat coba-coba. Jadi kalau belum punya rekening di Pintraku Sekuritas, buka aja linknya ntar bisa nanya saya gitu bisa atau di Ya, link di bio account Instagram Cuan Community juga ada. Kalau udah jadi, ntar dari situ bisa tuh buka akun SSF nambah gitu ya nambah account. iya, etekal. Apakah future SSF ini sama dengan waran terstruktur? Tadi sih sedikit sudah di-spill sih tadi sebenarnya. Beda ya Mas? Hmm, Beda. beda, beda, beda. Terus fee-nya gimana? Pajaknya final atau gimana? Kalau fee 1.000 per kontrak ya Mas? Ya. Murah sih itu. Itu enak banget di trader tapi nggak enak di sales. Terus terang aja itu emang. Kalau pajak, pajaknya udah final sih ya kayaknya ya atau nggak ada? Nah, untuk pajak ini perdagangan futures itu kan belum diatur Mas. Jadi dia masih pakai Iya. aturan umum. Dia pasti pakai aturan umum. Hmm, Jadi memang pajaknya berarti PPh 21 kenanya dia nanti. Jadi PPh satu yang memang penghasilan kita berapa setahun gitu ya. Nanti baru kena dikenakan. 5% lima belas Iya. persen 25% Iya. gitu-gitu. Jadi kita mesti hitung juga. Betul. Kalau 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 saham kan udah final ya enak ya. Iya. Kalau ini belum final dia, jadi kita memang harus menghitung pendapatannya Oke. berapa dari future setelah dikurangi PTKP nanti kayak gitulah kira-kira. Oke. Karena setahu saya juga kalau kita trading forex, gold itu juga nggak diatur pajaknya. Iya, belum diatur gitu. Jadi memang kita kenanya yang umum pajaknya gitu. Fee-nya lumayan lumayan murah sebenarnya ini. Bukan lumayan sih murah sebenarnya fee-nya. Murah, murah itu. Coba aja sekarang misalkan nih, mungkin kasih ilustrasi kali ya Mas Evan ya. Misalkan Hmm. kalau kita transaksi futures BBCAD gitu. 10 kontrak. Sekarang BBCA harganya berapa sih? 8.000 berapa misalnya. Sekarang 7.000 Anggap ya, 7.500 ya, tujuh ribu empat iya. ratus. Berapa ya? Saya kok lupa. BCA itu 74, 7400. Oke, katakanlah katakanlah 7.400 gitu ya. Nah, 7.400 itu katakan kita mau beli 10 kontrak gitu. Berarti kan keluar dana 7.400.000 gitu. Keluar keluar 10%-nya aja 740.000 kan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih 7 juta dari kalau kita beli sahamnya nih 7.400.000 nih kita keluar. Kira-kira berapa fee yang kita keluarkan tuh untuk ngebeli saham BCA tuh? Tinggal kaliin aja kan 0,15% tuh. Jadi berapa tuh Mas Eva? Hmm, 0,15 kali oh, kali berapa lot tadi Mas? dikali kali 7.400.000. Oh, Tuh, jadi berapa tuh? Ntar. ah, salah saya ngitungnya. tujuh juta empat Ya, ratus ya, ya, ya. ribu dikali 0,15%. Nah, berarti 0,0015 gitu kan. 11.000 tuh, 11.000. Nah, 11.000 Mbak. Ya, siapa Hmm. tadi yang nanya tuh? Mbak Bapak. Nah, 11.000 kan. Itu dengan Mana tadi? 10 lot ya. Nah, sedangkan kalau kita transaksi SSF-nya, SSF. ya kan 10 kontrak berarti 10.000 dong kenanya kan. Iya. Nah, itu lebih murah dong jatuhnya, bukan lebih mahal gitu. Justru lebih mahal di saham, malah 11.000 kita Hmm. keluarnya. Nah, kalau kalau di SSF kita cuma keluar 10.000 aja gitu. Gitu. Oke, terus
Pergerakan future SLF ini sama dengan saham. Oh iya, apakah pergerakan kalau pergerakan harga single stock future-nya sendiri dia punya bid offer sendiri, supply demand-nya ada sendiri, tapi di end Hmm, of day dia harganya sama dengan induknya, gitu kan ya Mas? betul, Tadi betul. udah dijelasin sebenarnya. Nah, nanti bisa ditonton ulang tuh. Di Kalau YouTube ya. iya di YouTube. Kalau ambil kontrak sebaiknya yang 1, 2 atau yang 3 bulan. Sebenarnya ini juga tadi apa namanya sudah dijelasin, disesuaikan dengan rencana tradingnya juga sih gitu kan ya Mas. Betul, betul. Kalau mau jangka pendek ya ambil yang 1 bulan. Tapi so far ya yang saya pengalaman saya ya di SSF itu saya perhatikan beberapa bulan ini kalau kontrak yang 1 bulan tuh biasanya spreadnya lebih kecil dan lebih ramai perdagangannya. Gitu. Jadi Hmm. kalau yang 2 bulan, 3 bulan tuh spreadnya bisa jauh-jauh banget gitu kan, lebih jauh Oh daripada yang acan. 1 bulan gitu kan. Iya. Jadi memang ya udah kalau saran saya sih mendingan kalau mau buat jangka yang pendek, trading jangka pendek ya ambil yang 1 bulan aja gitu sih. Hmm. Nah ini yang sebenarnya cukup penting Mas. Kena biaya materai juga kayak di saham nggak? Iya kalau kalau nilainya lebih dari 10 juta. Oh oke. Oke pertanyaannya udah sih. Saya rasa udah terjawab semua. Semoga ya mudah-mudahan. Future SLF ini enaknya untuk main short kalau market sedang crash karena kalau di saham saya nggak bisa. Oh, ya boleh buat short sell gitu boleh, bisa, bisa banget. Di short sell di Iya. saham yang masuk ke dalam listnya itu ya. Oke, ini kita extend udah 1/2 jam lebih. Thank you banget Mas Indra udah sharing Thank you. dan terima Ya, kasih Bapak Ibu yang sudah hadir juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Buruan buka akunnya di Pintraku Sekuritas dulu buat yang belum punya. Kemudian buka atau tambah akun SSF-nya nanti. Terus buat ya. dapat welcome bonus kali namanya kalau di Forex namanya welcome bonus tuh 100.000 Welcome ya. bonus ya. Ya. Itu seratus nanti ribu. konfirmasi. Nah, ada pertanyaan bagus sih. Kapan seminar edukasi prakteknya? Nah, ditunggu aja. Kita sih jadwalin di akhir bulan ini ya Pak ya. Di akhir bulan ini insya Allah akan ada. Nanti infonya saya kasih ke Mas Oke. Ivan mungkin. Nanti. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Nanti saya sebar ke Room Cuan Community. Oke, segitu. Oke. Terima kasih, Mas Indra. Terima kasih, Bapak Ibu Thank yang you. telah hadir. Dan semoga weekend kita eh, asik, tetap sehat. Ya, Semoga kita tetap sehat. sehat-sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin. Amin. Dan happy weekend. Dadah. Bye.